Grace, your English lecturer. Now, in this video, we will learn about simple past tense. Simple past tense is used to state the activities in the past or it already happened. Jadi, simple past tense atau tenses simple past tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang sudah atau yang telah terjadi dan sudah tidak ada hubungannya lagi dengan saat ini. Jadi intinya adalah sudah lampau, sudah terjadi. Nah, sekarang kita membahas tentang pattern atau rumus dari simple past tense. Tapi sebelum kita membahas pattern dari simple past tense, terlebih dahulu kita bahas verbal and nominal sentence. Anda perlu tahu apa itu verbal sentence dan apa itu nominal sentence. Nah, perbedaan antara verbal sentence dan nominal sentence adalah verbal sentence atau kalimat verbal itu adalah kalimat di mana si subjek atau si pelaku itu melakukan aktivitas tertentu, di mana dalam kalimat tersebut ada kata kerjanya. Sedangkan untuk nominal sentence atau kalimat nominal adalah kalimat di mana si subjek atau si pelaku tidak melakukan kegiatan tertentu atau aktivitas tertentu, certain activity tidak, tapi berupa keadaan tertentu ya. Nanti kita bahas seperti apa contohnya. Nah, balik lagi ke simple past tense. Ada 3 kalimat, yakni positif, negatif, dan interrogatif. Nah, rumusnya seperti apa saja sih ketika kita menggunakan simple past tense? Yang pertama kita bahas yang positif dulu. Jadi kalimatnya berupa kalimat positif. Jikalau kalimat positifnya verbal, jadi verbal itu yang ada kata kerjanya, maka untuk rumusnya atau patternnya simple past tense itu sendiri adalah subjek diikuti oleh verb 2. Ingat ya, subjek diikuti oleh verb 2 atau kata kerja bentuk 2. Contoh dari kata kerja bentuk 2 atau verb 2 adalah walked. Kemudian ada ate. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal adanya verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Ada kata kerja bentuk 1, bentuk 2, 3, dan bentuk ing. Nah, contohnya adalah kata walk yang artinya adalah berjalan. Berjalan dalam bahasa Inggris, verb 1-nya adalah walk, verb 2-nya walked, verb 3-nya walked juga. Jadi ada penambahan ed di verb 2 dan verb 3. Nah, untuk simple past tense ini kita menggunakan yang verb 2, yakni walked. Contoh verb 2 lainnya ada kata eat yang artinya makan. Verb 1 atau bentuk 1-nya adalah eat, bentuk 2-nya adalah ate, dan bentuk 3-nya atau verb 3-nya adalah eaten. Ini termasuk irregular verb, yakni kata kerja tidak beraturan. Jadi antara verb 1, verb 2, verb 3 itu beda semua penulisannya. Sedangkan walk tadi adalah contoh regular verb atau kata kerja beraturan, biasanya ditandai dengan ditambahi ed di belakang kata ya, di verb 2 dan verb 3. Nah, balik lagi ke rumusnya simple past tense. Yang positif tadi adalah subject plus verb 2 atau subject plus kata kerja bentuk 2. Nah, contohnya she bought a new book yesterday. She di sini adalah subjeknya, bought adalah verb 2 atau kata kerja bentuk 2. Kemudian a new book adalah objeknya, yesterday keterangan waktu, yang artinya dia membeli sebuah buku kemarin. Secara meaning aktivitas ini sudah selesai. Jadi dia perempuan ini sudah membeli buku. Membeli bukunya kapan? Kemarin, bukan sekarang. Nah, maka peristiwa yang sudah kemarin inilah yang disebut dengan simple past tense ya. Nah,
Bagaimana kalau contoh nominal yang tidak ada kata kerjanya, Miss? Contohnya adalah the case was hard to solve, di mana pattern atau rumus dari nominal positif simple past tense adalah subject diikuti was atau were kemudian nominal. Nah, was itu hanya digunakan untuk subjek I, she, he, it. Sedangkan were digunakan untuk subjek you, they, we. Nah, gimana kalau contoh nominalnya? Contohnya adalah the case was hard to solve. Artinya adalah kasus ini sulit dipecahkan. Tapi dulu, sekarang berarti sudah bisa dipecahkan. Nah, kemarin kasus ini tidak bisa dipecahkan atau sulit dipecahkan. Ngomongnya sekarang, tapi peristiwanya sudah terjadi. Meaningnya sekarang kasus ini sudah dipecahkan. Jadi kalau kita ngomong untuk nominalnya adalah kejadiannya sudah selesai atau sudah lampau. Berarti saat ini itu kebalikannya. Nah, the case di sini adalah subjeknya. Kemudian was adalah to be past tense. Kenapa kok menggunakan was? Karena the case, kasus ini itu sama dengan it ya. Jadi benda atau hal atau sesuatu. Jadi kasus ini makanya the case diikuti oleh was ya. The case itu sama dengan it ya, atau bukan orang, bukan pelaku orang. Kasus ini berarti was, the case was diikuti oleh was, kemudian hard. Hard di sini bukan kata kerja, tapi hard adalah kata keterangan, atau bisa juga setelah was atau were biasanya diikuti oleh kata adjektif atau kata sifat atau kata adverb, kata keterangan. Jadi tidak ada kata kerja. Di sini pelakunya atau subjeknya, the case-nya ini tidak melakukan kegiatan tertentu, tidak melakukan aktivitas tertentu ya. Jadi makanya dinamakan nominal sentence karena tidak ada kata kerja ya, yang artinya kasus ini sulit dipecahkan atau diselesaikan. The case was hard to solve. Contoh lain agar Anda paham. Contohnya adalah I was in Jakarta yesterday. Saya di Jakarta kemarin. Nah, berarti saat ini saya sudah tidak ada di Jakarta. Saya bisa ada mungkin di Gresik atau mungkin di Surabaya. Intinya kemarin saya di Jakarta, sekarang sudah tidak di Jakarta lagi. Maka itu kita gunakan simple past tense alias kejadiannya sudah lampau. Nah, karena subjeknya I, maka to be-nya adalah was. I was. Kemudian in Jakarta adalah keterangan tempat. Nah, yesterday keterangan waktu kemarin ya. Di mana maksudnya adalah saya tidak melakukan aktivitas apapun. Intinya adalah keadaan. Oh, saya kemarin itu ada di Jakarta. Ya, di sini tidak ada kata kerjanya. Makanya disebut nominal sentence. Nah, sekarang kita beralih ke negatif sentence atau kalimat negatif, di mana kalimatnya itu mengandung unsur negatif atau biasanya ditandai dengan kata tidak, not, atau no ya. Nah, untuk verbal yang simple past tense rumusnya adalah subjek diikuti did, not, plus verb 1. Jadi saya ulangi lagi, subjek, did, not, verb 1. Did ini digunakan untuk semua subjek, entah itu subjeknya I, you, they, we, she, he, it, semuanya pakai did. Nah, untuk past tense itu negatif ditambahi did not. Setelah subjek ada did not, kemudian kembali ke verb 1, jadi bukan verb 2 lagi. Setelah did not diikuti oleh verb 1. Contohnya, she did not buy a new book yesterday, yang artinya dia perempuan tidak membeli
buku baru atau sebuah buku baru kemarin. Ya, jadi kalimatnya mengandung unsur negatif. Tidak. Nah, dia perempuan, subjek she ya, atau dia perempuan adalah she ya. Jadi di sini subjeknya adalah she. Kemudian did not. Kemudian verb satunya adalah buy, membeli. A new book adalah objek, yesterday keterangan waktu kemarin. Kemudian untuk yang nominal, untuk yang kalimat nominal sentence negatif, patternnya adalah subjek diikuti was atau were plus not. Ya, contohnya the case was not hard to solve. Nah, the case adalah subjeknya karena the case itu adalah tunggal atau singular yang meaningnya sama dengan it ya, maka menggunakan was. The case was, kemudian not menandakan negatif ya, hard to solve. Lanjutan kalimatnya yakni hard to solve adalah keterangan atau adverb. Di sini tidak ada kata kerjanya atau si pelaku tidak melakukan aktivitas atau kata kerja tertentu, si subjek maksudnya ya. Berikutnya kita beralih ke interrogatif alias kalimat tanya. Nah, untuk kalimat tanya simple past tense yang verbal, rumusnya adalah did-nya ditaruh di depan sebelum subjek ya. Kemudian setelah did diikuti oleh subjek dan diikuti oleh verb 1. Jadi khusus untuk negatif dan interrogatif simple past tense itu sudah menggunakan verb 1 lagi ya. Jadi sudah tidak menggunakan verb 2 tapi verb 1. Nah, did subjek plus verb 1. Contohnya did she buy a new book yesterday. Jadi did-nya ditaruh di depan sebelum subjek. Nah, subjeknya di sini adalah she. Kemudian setelah subjek diikuti oleh verb 1 yakni buy. A new book-nya adalah objek benda, kemudian yesterday adalah keterangan waktu. Artinya adalah apakah dia membeli sebuah buku kemarin ya. Ini menandakan kalimat tanya. Bertanya apakah si perempuan itu kemarin itu beli sebuah buku. Nah, selanjutnya ada nominal sentence untuk interrogatif, yakni was atau were-nya ditaruh di depan sebelum subjek. Jadi sama dengan interrogatif verbal ya, auxiliary-nya ditaruh di depan sebelum subjek. Kalau tadi yang interrogatif verbal itu did-nya yang ditaruh di depan. Kalau yang interrogatif nominal, was atau were-nya ditaruh di depan sebelum subjek. Jadi setelah was atau were diikuti oleh subjek, kemudian kata sifat atau kata keterangan mengikuti sesuai yang ada di kalimat tersebut. Contohnya, was the case hard to solve? Apakah kasus itu sulit dipecahkan? Jadi menanyakan ya. Nah, karena nominal itu tidak ada kata kerjanya, jadi menanyakan biasanya berupa keadaan ya. Apakah kasus itu sulit dipecahkan gitu ya. Jadi di sini si subjeknya atau the case-nya, si pelakunya tidak melakukan aktivitas, si subjeknya tidak melakukan aktivitas, makanya disebut nominal. Nah, di sini karena the case maka menggunakan was ya. Nah, was-nya ditaruh di depan sebelum the case atau subjeknya. Was the case, was diikuti subjek ya, hard to solve baru diikuti kata selanjutnya di kalimat tersebut. Well guys, that's all my explanation about simple past tense.